Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Septia Miftah Faramisel dari Program Studi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan, Institut Kesehatan Mitra Bunda. Di sini saya akan menjelaskan tentang 24 standar pelayanan kebidanan. Standar adalah ukuran atau parameter yang digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat kualitas yang telah disepakati dan mampu dicapai dengan ukuran yang telah ditetapkan. Sedangkan standar pelayanan kebidanan adalah pedoman yang diikuti oleh bidan dalam melakukan pelayanan kebidanan. Standar pelayanan kebidanan meliputi 24 standar yang dikelompokkan menjadi 5 bagian besar, yaitu standar pelayanan umum, standar pelayanan antenatal, standar pelayanan persalinan, standar pelayanan nifas, dan standar kegawadaruratan obstetri neonatal. Di sini saya akan menjelaskan tentang standar pelayanan kebidanan. Yang pertama ada standar pelayanan umum. Nah, standar pelayanan umum ini terdiri dari 2 standar. Standar pertama ada persiapan untuk kehidupan keluarga sehat. Jadi, bidan memberikan penyuluhan dan nasihat kepada keluarga dan masyarakat terhadap segala hal yang berkaitan dengan kehamilan, termasuk penyuluhan kesehatan umum. Standar 2 ada pencatatan dan pelaporan. Jadi bidan ini melakukan pencatatan dan pelaporan semua kegiatan yang dilakukannya. Dari standar pertama ini kan bidan mempersiapkan kehidupan keluarga sehat. Itu dia kayak berperan penting terhadap keluarga dan masyarakat. Sedangkan yang standar kedua ini itu dia pencatatan dan pelaporan. Jadi bidan melakukan pencatatan dan pelaporan semua kegiatan yang dilakukannya. Selanjutnya ada standar pelayanan antenatal. Standar pelayanan antenatal ini meliputi 3 standar. Standar pertama ada identifikasi ibu hamil. Jadi, bidan melakukan kunjungan rumah dan berinteraksi dengan masyarakat secara berkala untuk memberikan penyuluhan dan motivasi ibu, suami, dan anggota keluarga agar mendorong ibu untuk memeriksakan kehamilannya sejak dini secara teratur. Sedangkan standar yang kedua ada pemeriksaan dan pemantauan antenatal. Jadi bidan ini hendaknya paling sedikit memberikan 4 kali pelayanan antenatal. Jadi pemeriksaannya meliputi amnesis dan pemantauan ibu dan janin dengan seksama untuk menilai apakah perkembangan berlangsung normal. Standar yang ketiga ada palpasi abdominal. Bidan harus melakukan pemeriksaan abdomen secara seksama dan melakukan palpasi untuk memperkirakan usia kehamilan. Bila umur kehamilan bertambah, memeriksa posisi bagian terendah masuknya kepala janin ke dalam rongga panggul untuk mencari kelainan dan merujuk tepat waktu. Selanjutnya ada standar keempat, yaitu pengelolaan anemia pada kehamilan. Pada standar keempat ini, bidan melakukan tindakan pencegahan anemia, penemuan, penanganan, dan rujukan semua kasus anemia pada kehamilan. Pada standar kelima, yaitu pengelolaan dini hipertensi pada kehamilan. Bidan menemukan secara dini setiap kenaikan tekanan darah pada kehamilan dan mengenali tanda gejala preeklamsia lainnya, serta mengambil tindakan yang tepat dan merujuknya. Pada standar ke-6 yaitu persiapan persalinan. Bidan memberikan saran yang tepat pada ibu hamil, suami atau keluarga pada trimester ketiga, memastikan bahwa persiapan persalinan bersih dan aman. Suasana menyenangkan akan direncanakan dengan baik. Selanjutnya yang C ada standar pelayanan persalinan. Standar pelayanan persalinan ini terdiri dari 4 standar, yang itu standar 9, yaitu asuhan persalinan kelas 1. Di sini, bidan menilai secara tepat bahwa persalinan sudah mulai, kemudian memberikan asuhan dan pemantauan yang memadai dengan memperhatikan kebutuhan ibu selama proses persalinan berlangsung. Pada standar ke-10, yaitu persalinan kelas 2 yang aman. Bidan melakukan pertolongan persalinan bayi dan plasenta yang bersih dan aman dengan sikap yang sopan dan penghargaan terhadap hak pribadi ibu serta memperhatikan tradisi setempat. Di samping itu, ibu diizinkan memilih siapa yang akan mendampingi saat persalinan. Nah, pada standar ke-11, penata laksanaan aktif persalinan kelas 3. Bidan secara aktif melakukan penata laksanaan aktif persalinan kelas 3 untuk membantu mengeluarkan plasenta dan selaput ketuban secara lengkap untuk mengurangi kejadian pendarahan persalinan kelas 3. Pada standar 12, penanganan kelas 2 dengan gawat janin melalui episiotomi. Bidan mengenali secara tepat tanda-tanda gawat janin pada kelas 2 dan segera melakukan episiotomi dengan aman untuk memperlancar persalinan.
Selanjutnya ada standar pelayanan NIFAS. Standar pelayanan NIFAS ini terbagi menjadi 3 standar, yaitu standar 13, standar 14, dan standar 15. Pada standar 13 yaitu perawatan bayi baru lahir. Di sini bidan memeriksa dan menilai bayi baru lahir untuk memastikan pernapasan spontan, mencegah afiksia, menemukan kelainan, dan melakukan tindakan atau merujuk sesuai kebutuhan. Bidan juga harus mencegah atau menangani hipotermi. Nah, pada standar ke-14, penanganan pada 2 jam setelah persalinan. Bidan melakukan pemantauan ibu dan bayi terhadap terjadinya komplikasi paling sedikit selama 2 jam setelah persalinan. Pada standar ke-15, pelayanan bagi ibu dan bayi selama masa nifas. Jadi, apa sih yang bidan lakukan pada standar 15 ini? Bidan melakukan pelayanan selama masa nifas di puskesmas dan rumah sakit atau melakukan kunjungan ke rumah pada hari ketiga, minggu kedua, dan minggu ke-6 setelah persalinan untuk membantu proses penata laksanaan atau rujukan komplikasi yang mungkin terjadi pada masa nifas. Selanjutnya ada standar penanganan kegawat daruratan obstetri neonatal. Jadi pada standar ini terdiri dari 9 standar 16 sampai standar 24. Di sini saya akan menjelaskan dari standar 16 sampai standar 24. Standar 16 yaitu penanganan perdarahan dalam kehamilan pada trimester ketiga. Bidan mengenali secara tepat tanda dan gejala pendarahan pada kehamilan serta melakukan pertolongan pertama dan merujuknya. Pada standar 17, penanganan kegawat daruratan pada eklamsia. Bidan mengenali secara tepat dan gejala eklamsia mengancam serta merujuk atau memberikan pertolongan pertama. Pada standar 18, penanganan kegawat daruratan pada partus lama atau macet. Bidan mengenali tanda gejala partus lama atau macet serta melakukan penanganan yang memadai dan tepat waktu untuk merujuk persalinan yang aman. Pada standar 19, persalinan dengan menggunakan vakum ekstraktor. Jadi, di standar 19 ini, bidan hendaknya mengenali kapan waktu diperlukan menggunakan ekstraksi vakum, melakukan secara benar dalam memberikan pertolongan persalinan. Pada standar 20, penanganan kegawat daruratan resensio plasenta. Bidan mampu mengenali resensio plasenta dan memberikan pertolongan pertama, termasuk plasenta dan penanganan perdarahan sesuai dengan kebutuhan. Pada standar 21, penanganan perdarahan postpartum primer. Bidan mampu mengenali perdarahan yang berlebihan selama 24 jam pertama setelah persalinan dan segera melakukan pertolongan pertama kegawat daruratan untuk mengendalikan perdarahan. Selanjutnya, ada standar 22, yaitu penanganan perdarahan postpartum sekunder. Bidan mampu mengenali secara tepat dan dini gejala perdarahan postpartum sekunder dan melakukan pertolongan pertama untuk penyelamatan jiwa ibu dan merujuknya. Pada standar 23, penanganan sepsis purpuralis. Bidan mampu mengenali secara tepat tanda dan gejala sepsis purpuralis, melakukan perawatan dengan segera merujuknya. Pada standar yang terakhir, yaitu standar 24, penanganan afiksia neonaturum. Bidan mengenali secara tepat bayi baru lahir dengan afiksia, serta melakukan tindakan secepatnya memulai resusitasi, mengusahakan bantuan medis, merujuk bayi baru lahir dengan tepat. Oke, itu saja penjelasan dari saya tentang 24 standar pelayanan kebidanan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua yang sudah melihat video ini. Sekian dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.